Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk kegiatan belajar mengajar akidah akhlak ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Silakan untuk ketua kelas atau siapa salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Absensi terlebih dahulu ya. Absensi terlebih dahulu. Diana Nur Rahmah, Hawadatun. Kemudian Ida Priliani, Ina Nur Tialin. Kemudian Nabila Salsabila, Najwa Hamidah, Naswa Desta, kemudian Nurul Alifah, Sukma Harum, kemudian Tesa, kemudian Atun Amalia, kemudian Kifayatun, kemudian siapa ini? Anissa Nur Saidah, kemudian Rianti, kemudian Siti Jumero, kemudian Tanti Al-Qawiyatun, kemudian Izzatun Nisa. Alhamdulillah hadir semua ya. Semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan sampai tuntas, jangan pada ngantuk ya. Jangan. Ya. Perlu diketahui bahwa akan saya sampaikan terlebih dahulu materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah tentang syukur ya, tentang pengertian syukur, macam-macam syukur dan juga hikmah dari perilaku bersyukur ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita ya tentang materi ini adalah diharapkan kalian nanti bisa mengetahui makna daripada bersyukur ya. Jadi setelah materi kita bahas nanti diharapkan kalian itu bisa mengetahui dari definisi bersyukur. Kemudian tahu tentang bentuk-bentuk syukur ya.
Kemudian juga, jadi syukur itu bermakna membagi kalian menjadi 3 kelompok ya untuk mendiskusikan materi yang ada dalam pelajaran ini. Ya, kemudian nanti setelah itu sampai diskusikan masing-masing kelompok. Setelah diskusikan itu selesai, nanti mempresentasikan. Paham ya? Paham. Paham? Paham. Nggak bisa, ini ngantuk. Ya. Maka untuk selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kalian untuk pelajaran yang kemarin itu masih ingat atau enggak? Masih. Masih ingat tentang apa? Syukur. Tentang perilaku terpuji, dan ini adalah termasuk macam-macam daripada sifat terpuji. Ya, sekarang kita akan fokus yaitu tentang makna syukur ya. Makna syukur itu seperti apa? Terlebih dahulu saya akan menyampaikan ya sebagai bahan materi diskusi di pengertian syukur ya. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atau seperti kita tahu syukron artinya terima kasih. Nah, syukur ini bentuk daripada kata syukron. Nah, sekarang secara istilah syukur merupakan suatu tindakan ya, ucapan ya, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu berarti ya satu perasaan, kemudian tindakan dan juga nanti dalam segi ucapan seperti itu. Nah, banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah yang apabila kita mencoba menghitungnya pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ada itu yaitu surat An-Nazl ya, ayat 18. Yuk bersama-sama diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu dapat menentukan jumlahnya. Tak dapat menentukan jumlah. Mengacu kepada pengertian iman yaitu membenarkan dengan hati ya, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada 3, yaitu 1 asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, yaitu dengan mulut atau lisan. Yang ketiga adalah asyukru bil amal, dengan perbuatan. Nah, sekarang asyukru bil qalbi dengan hati ya. Apa? Yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah, ya kan? Itu hati itu harus meyakini, menyadari bahwa kenikmatan apa yang kita terima hari ini, hati itu harus menyadari bahwa itu semua dari Allah. Dan kita ya tentang materi ini adalah diharapkan kalian nanti bisa mengetahui makna daripada bersyukur ya. Jadi setelah materi kita bahas nanti diharapkan kalian itu bisa
mengetahui dari definisi bersyukur. Kemudian tahu tentang bentuk-bentuk syukur, ya. Kemudian juga jadi syukur itu bermacam-macam, ya, nanti di materi disampaikan. Kemudian tentang hikmah dan manfaat orang bersyukur. Kemudian nanti diharapkan juga kalian bisa berperilaku atau berkarakter kesehariannya dalam kehidupan keseharian adalah mempraktekkan makna syukur seperti itu, ya. Dan nanti kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, untuk mendiskusikan materi yang ada dalam pelajaran ini. Ya, kemudian nanti setelah itu sampai diskusikan masing-masing kelompok. Setelah diskusikan itu selesai, nanti mempresentasikan. Paham ya? Paham? Nggak bisa, ini ngantuk. Ya. Maka untuk selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kalian untuk pelajaran yang kemarin itu masih ingat atau enggak? Masih ingat tentang apa? Tentang perilaku terpuji, dan ini adalah termasuk macam-macam daripada sifat terpuji. Nah, sekarang kita akan fokus yaitu tentang makna syukur, ya. Makna syukur itu seperti apa? Terlebih dahulu saya akan menyampaikan, ya, sebagai bahan materi diskusi di kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengertian syukur, ya. Nanti kalian kalau ada yang belum paham sampean catat, ya kan. Kemudian kalian itu bisa nanti ditanyakan dalam diskusi kelompok, nanti di presentasi kalian bisa bertanya, ya, atau nanti presentasi itu bisa menjawab. Pengertian syukur, ya. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atau seperti kita tahu syukron artinya terima kasih. Nah, syukur ini bentuk daripada kata syukron. Nah, sekarang secara istilah syukur merupakan suatu tindakan, ya, ucapan, ya, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu berarti, ya, perasaan, satu perasaan, kemudian tindakan, ya, tindakan dan juga nanti dalam segi ucapan seperti itu. Nah, banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah yang apabila kita mencoba menghitungnya pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ada itu, yaitu surat An-Nazl, ya, ayat 18. Yuk bersama-sama diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu dapat menentukan jumlahnya. Tak dapat menentukan jumlahnya. Jadi kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah itu gak akan bisa. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, misalkan nikmat nata saja, satu kedipan itu dihitung coba sampai itu 1 menit berarti berapa hari, nggak bisa, ya kan? Nafas kalian, ya kan, coba dihitung, sehembusan yaitu 1,
waktu nggak bisa. Apalagi keseluruhan nikmat setiap hari kita itu nggak akan bisa. Maka pantas kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bentuk-bentuk syukur. Syukur itu ada macam-macam ya. Yang kalau kita sering dengarkan yang namanya syukur ketika dia itu mengucapkan alhamdulillah saja, enggak. Nah, sekarang kita akan bahas mengacu kepada pengertian iman, yaitu membenarkan dengan hati ya, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada tiga, yaitu satu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, yaitu dengan mulut atau lisan. Yang ketiga adalah asyukru bil amal, dengan perbuatan. Nah, sekarang asyukru bil qalbi dengan hati ya. Apa? Yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah, ya kan? Itu hati itu harus meyakini, menyadari bahwa kenikmatan apa yang kita terima hari ini, hati itu harus menyadari bahwa itu semua dari Allah. Kemudian syukur bilisan, yaitu mengucapkan secara jelas. Biasanya ungkapan syukurnya yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ucapan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu berterima kasihnya kepada dokter, ya kan? Padahal hakikat yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3 adalah asyukru bil amal, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh melakukan hal-hal yang baik. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala tubuh dari pucuk rambut sampai pucuk kaki jangan digunakan untuk bermaksiat, itu bentuk syukurnya. Kemudian jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, ya kan, kita mendapatkan misalkan panen bawang, ya kan, atau seorang pedagang laris dagangannya, ya kan, kemudian banyak nikmat-nikmat yang kita terima, itu harusnya adalah dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah. Jangan untuk poya-poya, ya kan, oleh mendapatkan nikmat habis panen bawang anggone mall, ya kan, hura-hura tukune motor, tuku mobil, gawe omah, padahal wis duwe di rumah. Sama sekali 1% pun tidak digunakan untuk di jalan Allah. Itu kan berarti namanya kufur, bukan syukur, ya kan? Ya, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, ya, tadi sudah semuanya kan sudah membahas materi yang tadi sebagai bahan diskusi, sudah ya? Semua sudah? Sekarang kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusi tadi, ya. Silakan nanti
kepada kelompok lain untuk bisa membuat pertanyaan dan nanti si presentasi akan memberikan jawaban. Siap untuk ditanya ya? Siap ya? Siap. Siap? Siap. Sing juga so, siap? Siap. Nah, sip. Ya, setelah kalian melakukan diskusi kelompok ya, tadi sudah semuanya kan sudah membahas materi yang tadi sebagai bahan diskusi sudah ya? Ya, semua sudah? Sudah. Sekarang kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Silakan nanti kepada kelompok lain untuk bisa membuat pertanyaan dan nanti si presentasi akan memberikan jawaban. Siap untuk ditanya ya? Siap ya? Siap. Siap? Siap. Sing juga so, siap? Siap. Nah, sip, bagus. Ya, silakan nanti untuk audien ya, nanti juga akan maju gantian ya. Gantian setelah kelompok A atau kelompok 1 itu memberikan presentasi. Silakan dibuka, salam dulu ya, kemudian disampaikan materi secara singkat ya. Setelah itu barangkali ada yang mau bertanya, ditawarkan, nanti dijawab. Kalau misalkan ada yang nggak terima dengan jawaban ini, silakan untuk didebat seperti itu ya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teman-teman, pengertian syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman-Nya. ya, tadi sudah semuanya kan sudah membahas materi yang tadi sebagai bahan diskusi sudah ya? Ya, semua sudah? Sudah. Sekarang kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Silakan nanti kepada kelompok lain untuk bisa membuat pertanyaan dan nanti si presentasi akan memberikan jawaban. Siap untuk ditanya ya? Siap ya? Siap. Siap? Siap. Sing juga so, siap? Siap. Nah, sip, bagus. Ya, silakan nanti untuk audien ya, nanti juga akan maju gantian ya. Gantian setelah kelompok A atau kelompok 1 itu memberikan presentasi. Silakan dibuka, salam dulu ya, kemudian disampaikan materi secara singkat ya. Setelah itu barangkali ada yang mau bertanya, ditawarkan, nanti dijawab. Kalau misalkan ada yang nggak terima dengan jawaban ini, silakan untuk didebat seperti itu ya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teman-teman, pengertian syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan,
perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman-Nya. Wa in ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha. Nah, presentasi sudah selesai. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk si presentaser siap untuk ditawarkan kepada peserta lain untuk menanyakan, ya, barangkali ada yang belum jelas. Silakan dibuka pertanyaan, suaranya yang jelas, ya. Sesi pertanyaan dibuka. Silakan. Mensyukuri anggota tubuh yang diberikan Allah SWT meliputi 7 anggota badan yang penting, yaitu salah satunya contoh mensyukuri telinga. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya dari Mbak Sukma. Contoh mensyukuri telinga adalah dengan mendengarkan sholawat dan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu jawabannya. Ya, paham. Cara mensyukuri nikmat Allah berupa telinga yaitu adalah dengan mendengarkan sholawat dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mau'izatul hasanah, dan pengajian. Begitu Mbak jawabannya? Ya, jelas. Was. 1, 2, 3. Jelas. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diskusi kita pada kesempatan hari ini telah selesai, yaitu tentang pengertian macam-macam dan hikmah tentang bersyukur, ya. Silakan ditutup, ya, dengan salam dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diskusi dan presentasi telah selesai.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Allahumma Amin. ya rabbal Amin. sedikit akan saya beri penguatan materi ini, bahwa tadi yang telah kalian bahas ya tentang materi tentang syukur, ada bentuk-bentuk syukur dan juga ada hikmah bersyukur. Nah, jadi seperti tadi yang dibahas, bagaimana cara mensyukuri anggota badan seperti telinga, ya kan? Maka sudah ada jawabannya. Cara mensyukurinya tadi jawabannya sudah pas, yaitu dengan cara untuk menggunakan telinga ini mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Contohnya tadi seperti untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan lantunan sholawat Nabi, mau itu hasanah dan lain-lain. Kalau mata untuk apa? Ya untuk mengaji, ya kan, untuk belajar, untuk melihat nikmat-nikmat Allah, ya kan? Tapi kalau misalkan tidak digunakan untuk itu, melihat hal-hal yang berbau maksiat, itu bukan namanya syukur, tapi kufur. Ini beda lagi. Nah, alhamdulillah, mungkin dari materi ini semuanya sudah paham semua ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang qanaah. Qanaah itu adalah menerima adanya. Marilah kita bersama-sama tutup acara kegiatan belajar mengajar kali ini dengan pembacaan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini akan bermanfaat di sini wa dunya wal akhirah. Allahumma Amin. Amin. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.